Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Kita akan melanjutkan pembicaraan tentang struktur baja, tentang batang tekan. Di video pembelajaran sebelumnya saya sudah mendiskusikan bagaimana kita menghitung kuat rencana sebuah batang tekan di struktur baja. Menggunakan persamaan yang sederhana ini, 0,9 itu faktor reduksinya, F critical dikalikan dengan luas penampang kotornya. Yang menjadi poin penting di batang tekan adalah perhitungan F critical-nya. F critical itu adalah dibedakan atas dua zona, apakah batang tekan tersebut mengalami tekuk elastis atau tekuk tidak elastis. Kita sudah pahami bahwa kekuatan batas atau kondisi batas dari batang tekan adalah ketika batang tersebut tertekuk. Nah, bisa tekuk tidak elastis, bisa tekuk elastis tergantung pada nilai yang dimiliki oleh batang tekan tersebut bila dibandingkan dengan nilai yang ini. Ini nilai pembatas antara kedua jenis atau kedua zona tekuk tersebut. Dan kita bandingkan apakah koefisien kelangsingannya atau rasio kelangsingannya itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai ini. Nah, kalau kita lebih besar, berarti kita masuk tekuk elastis, kita menggunakan persamaan itu untuk menghitung F critical yang didasarkan pada Euler, persamaan Euler yang sudah dikembangkan sebelumnya menggunakan persamaan ini. Untuk zona yang pertama, tekuk tidak elastis, menggunakan persamaan ini yang disebutkan di peraturan LRFD. Nah, poinnya adalah bahwa apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya ini hanya berlaku kalau penampang kita itu tidak mengalami tekuk lokal, ya. Apa itu tekuk lokal? Itu yang akan kita bicarakan dalam diskusi kali ini. Bagaimana kita ngecek penampang itu tidak mengalami tekuk lokal atau mengalami tekuk lokal. Itu berdasarkan rasio antara tebal penampangnya dibandingkan dengan rasio ukuran atau dimensi penampangnya. Jadi kita akan membahas tentang tekuk lokal di video kali ini. Oke. Coba kita ambil misalkan sebuah penampang WF untuk kita bisa mengecek apakah terjadi tekuk lokal apa enggak di profil tersebut. Ini saya gambarkan profil WF-nya ya. Oke. Jadi di peraturan LRFD itu ada satu tabel yang cukup lengkap yang menjelaskan tentang tekuk lokal. Itu kalian bisa lihat itu di tabel B41A ya, B41A. Di situ dijelaskan bagaimana kita bisa mengecek sebuah profil itu mengalami tekuk lokal atau tidak. Jadi ada dua pembeda di tabel tersebut, ada yang dinamakan elemen tanpa pengaku dan elemen dengan pengaku. Apa yang dimaksud dengan elemen tanpa pengaku dan dengan pengaku? Jadi perbedaannya hanya tanpa dan dengan. Ini saya coba jelaskan di profil WF ini. Pertama mulai dengan yang tanpa pengaku. Tanpa pengaku maksudnya bagian dari profil baja yang kita gunakan itu yang tidak ada pengakunya. Contohnya areal ini nih. Areal dari pelat sayap ini namanya dia tidak ada pengakunya, dia bebas. Dia ketika dia mau menekuk, dia bebas dari kekangan plat-plat yang lainnya. Ini dia elemen tanpa pengaku yang dimaksudkan di peraturan, ya, sehingga bagian ini bebas bergerak. Nah, yang maksudnya dengan elemen dengan pengaku adalah pelat yang ini, pelat yang badan ini dia tuh tidak bebas menekuk karena dikekang oleh pelat sayap atas dan pelat sayap bawah. Jadi pelat yang ini namanya elemen dengan pengaku, ya. Ini elemen dengan pengaku. Jadi itu pembedanya antara tanpa dan dengan pengaku. Ini sayap-sayap ini, baik yang ini yang saya lingkarin ini ataupun bagian sini dan bagian sini itu semua elemen tanpa pengaku. Tapi bagian yang web ini elemen dengan pengaku. Oke, kenapa saya sampaikan itu? Karena ketentuan tekuk lokal untuk elemen tanpa pengaku dengan elemen dengan pengaku itu beda. Nggak sama
kriterianya untuk kedua elemen. Dan contohnya misalkan untuk profil yang WF ini, untuk terjadi atau tidak terjadinya tekuk lokal pada profil WF, persyaratan untuk sayap atau flange ini masuk kategori elemen tanpa pengaku ya. Ya, itu ketentuannya bila kita bandingkan ini B-nya dan ini TF, tebal flange-nya. Ngomong-ngomong B itu setengah dari lebarnya ya. Nah, bila kita bandingkan B dibagikan dengan TF, itu kita bandingkan dengan nilai 0,56 akar E dibanding FY. Itu kategorinya untuk sayap dan untuk elemen tidak tanpa pengaku. Untuk pelat badan atau web, atau ini adalah elemen dengan pengaku bahasanya di peraturan, ya. Itu ketentuannya ini hanya ini ya, jarak dari setelah radius ini sampai setelah radius ini itu dikatakan sebagai H, dan bila dibandingkan dengan tebal webnya, jadi di sini H dibagi T webnya itu lebih kecil dari 1,49 akar E dibagi FY. Nah, ini maksudnya apa? Saya jelaskan sedikit. Jadi kalau kita ambil sebuah profil WF, kita cek geometrinya, apabila sayapnya itu rasio antara B dibandingkan TF lebih kecil dari nilai yang sudah dipostulatkan di peraturan ini, dan apabila badannya H dibagi TW lebih kecil dari nilai ini artinya tidak terjadi tekuk lokal. Ya, itu maksudnya. Apabila ini dipenuhi, tidak terjadi tekuk lokal. Sebaliknya, apabila dia lebih besar, ini berarti terjadi tekuk lokal apabila rasio geometrinya lebih besar dari nilai ini. Dan kalau salah satunya memenuhi, satunya tidak memenuhi, itu dikatakan terjadi. Jadi harus kedua-duanya dipenuhi oleh persyaratan ini, baru dikatakan tidak terjadi tekuk lokal. Ya, jadi persyaratannya itu beda untuk elemen tanpa pengaku dan elemen dengan pengaku. Ya, nah di tabel B41 itu lengkap sekali informasinya untuk berbagai jenis profil, baik dia WF, pipa, T, siku, dan seterusnya. Itu bisa kalian lihat di tabel B41A untuk syarat-syarat ini. Yang saya tampilkan di sini hanya WF. Mungkin nanti selanjutnya akan saya tampilkan beberapa profil syarat-syarat yang dibutuhkan untuk masing-masing profil. Di sini saya tampilkan beberapa jenis profil, memperlihatkan batas-batas apakah terjadi tekuk lokal apa tidak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau kalian perhatikan batasan-batasannya itu ya, semua itu berujung dengan akar dari nilai modulus elastisitas dibagikan dengan tegangan lelehnya. Semua batas itu menggunakan terminologi ini, baik profil WF, profil T, channel, siku, dan seterusnya, pipa dan pipa bulat atau pipa kotak ya. Itu yang pertama. Yang membedakan antara satu batas dengan batas yang lain adalah angka konstanta yang ada di depannya. Itu berbeda antara profil dengan profil yang lain, dan antara apakah dia elemen dengan pengaku atau elemen tanpa pengaku. Di sini saya sengaja bedakan warna pink ini itu adalah batasan untuk elemen tanpa pengaku, dan yang warna hijau adalah elemen dengan pengaku. Jadi seperti di profil WF, ini kedua syarat ini harus kita cek, elemen dengan pengaku dan elemen tidak dengan pengaku.
Untuk profil T, kedua-duanya itu baik dia yang sayap ataupun badannya, karena badannya sekarang sudah dipotong, badannya itu berubah menjadi elemen tanpa pengaku. Jadi ada dua syarat, tapi kedua-duanya menggunakan warna pink, berarti dia dari tabel B41A yang tanpa pengaku. Untuk profil channel mirip seperti WF, ada dengan tanpa pengaku dan dengan pengaku, ya. Khusus untuk siku, sedikit saya jelaskan ini sebelum saya masuk ke contoh soal. Untuk siku itu ada dua syarat, apakah siku tersebut itu berhimpit atau tidak berhimpit. Kalau berhimpit berarti siku yang kiri dan kanan itu disatukan langsung, bisa dilas atau dipakai baut. Itu syaratnya 0,56 di depan akar nilai E dibagi FY. Tapi kalau dia ada jarak, itu syaratnya adalah 0,45 akar dari nilai yang ini. Itu ya. Jadi dengan itu yang syarat-syarat ini kita coba masuk ke satu contoh soal. Saya akan mengecek suatu profil WF dan profil pipa apakah dia mengalami tekuk lokal atau tidak. Supaya kalian bisa memahami bagaimana mengecek tekuk lokal, saya akan coba mengilustrasikan dua contoh soal di sini untuk profil WF dan profil pipa kotak, bagaimana cara menghitungnya. Ya, jadi profil WF ini kita akan cek kepada kedua persamaan ini, B terhadap TF-nya berapa dan H terhadap TW-nya berapa bila dibandingkan dengan batasan yang disebutkan di peraturan. Oke, kita mulai dari yang pertama ini ya. B dibagi TF-nya berapa? Dan di sini B yang dimaksudkan adalah setengah dari lebar WF-nya. Ini lebarnya 125, berarti setengah dari 125 dibandingkan TF-nya itu adalah angka keempat dari persamaan tersebut. Ya, kemudian yang angka yang kedua adalah H dibagi TW. Hanya itu, perhatikan di sini hanya itu bukan ketinggian total dari WF-nya ya, tapi ini jarak dari akhir dari lengkungan ini. Kalau profil WF itu, kalau saya gambarkan besar di sini, ya ada lengkungan di sudutnya situ. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi jarak mulai dari sini, ngitungnya sampai yang ke sebelah bawahnya, ya sampai yang ke sebelah bawah di lengkungannya ada lengkungan begini lagi, yaitu yang hanya yang dimaksudkan. Nah, jadi kalau itu berapa nilainya? Itu adalah ketinggian dari WF-nya 250 dikurangin kedua tebalnya ya, tebal sayap atas dan sayap bawah 2 kali 9 dikurangin dengan radius ini. Radius ini kalau kalian lihat di tabel baja itu ada juga informasi berapa sih radiusnya ini, dan ini sudah saya cek sebelumnya, itu radiusnya itu 12 untuk profil yang kita gunakan ini. Jadi kurang 2 radius bawah dan atas, 2 kali 12 dibagikan dengan TW-nya itu angka yang ketiga nih, bagi 6. Ya, kalau itu kita hitungkan, saya sudah hitungkan buat kita, itu nilainya ini 6,94 dan yang ini nilainya 34,67. Nah, kedua angka ini kita bandingkan dengan nilai yang ini, ya. Jadi kalau itu sudah kita bandingkan, ini cara yang pertama ini nilainya 6,94, kita bandingkan dengan nilai 0,56 akar E dibagi FY, E-nya ada 200.000, katakan kita menggunakan baja FY BJ37, ya, katakan itu. Nah, nilainya ini kita bandingkan dengan 0,56 akar ini, akar dari 200.000 dibagi 240, saya sudah hitungkan buat kita, itu nilainya 16,07. Berarti ini lebih kecil ya nilainya. Ini adalah nilai dari yang ini. Ya, saya taruhkan ke sini mungkin biar paham. Dan yang kedua adalah nilai yang ini tadi 34,67, nilai H per TW-nya dibandingkan dengan nilai yang ini, ya sudah saya hitungkan buat kita, itu 43,01 nilainya yang ini, ya, dan juga dia lebih kecil. Jadi artinya ini memenuhi syarat, ini tidak terjadi
tekuk lokal. Atau bahasa apanya, profilnya itu tidak di peraturan disebutkan elemennya tidak langsing. Ya, itu artinya untuk profil WF. Satu lagi contohnya untuk profil pipa, dengan cara yang sama kita hitungkan B dibagi T-nya ini. Nah, B-nya juga sama, bukan dari keseluruhan, bukan dari 180 ini ya, tapi dikurangin tebal dan dikurangin radiusnya. Dan kalau kalian lihat dari profil baja, itu ada informasi itu jarak dari titik pusat ke radius luarnya ini, radius luarnya itu 18, sudah termasuk ketebalannya. Jadi B itu adalah 180 dikurangin 2 radius kiri dan kanannya, ya, itu dibagikan T-nya yang ini 6,3. Ini juga sudah saya hitungkan buat kita. Nilainya sebesar 22,86. 22,86. Dan bila dibandingkan dengan persyaratan yang disebutkan dari peraturan nilai yang ini, jadi ini 22,86, nilai yang ini itu nilainya 40,41, nilai yang disebutkan di persyaratan ya. Dan ini juga lebih kecil dari yang disyaratkan oleh peraturan. Artinya juga profilnya masuk kategori yang tidak langsing atau tidak terjadi tekuk lokal. Nah, kalau itu kasusnya tidak terjadi tekuk lokal, kalian bisa menghitung kekuatannya menggunakan persamaan ini. Penggunaan persamaan ini DMF kritikalnya didapat pakai persamaan-persamaan yang sudah kita bahas. Nah, mungkin kalian berpikir, nah, kalau terjadi bagaimana, Pak? Kalau terjadi, kalian tidak bisa menggunakan persamaan ini. Itu intinya, tidak boleh menggunakan persamaan ini. Nah, lantas bagaimana, Pak? Persamaan yang mana? Di peraturan disebutkan kalau terjadi tekuk lokal atau elemennya langsing, ini tadi tidak terjadi berarti elemennya itu tidak langsing, kata arti yang lain ya, tidak langsing. Kalau langsing bagaimana? Jadi kalau langsing, ada satu segmen di peraturan yang mendiskusikan kalau dia langsing, ada faktor Q namanya, ya, yang muncul di persamaan ini. Jadi ada faktor Q di sini. Itu yang pertama, dan ada faktor Q muncul di persamaan ini. Jadi batasannya juga sedikit berbeda, perhitungan F kritikalnya juga beda, ada faktor Q di sini, dan di sini tidak ada perubahan. Ini hanya sama tetap. Nah, berapa faktor Q-nya? Itu dilihat di peraturan SNI ada, SNI 1729/2015 ada informasi lengkap di situ. Tentunya di video ini tidak akan saya bahas bagaimana mendapatkan faktor Q ini, dan juga dengan pemahaman bahwa hampir semua penampang-penampang yang ada di pasaran itu kemungkinan besar dia tidak langsing atau tidak akan mengalami tekuk lokal. Nah, kalau kalian suatu saat menemukan profilnya langsing, itu ingat ada faktor Q reduksi di sini, di sini yang harus dipertimbangkan, dan itu akan membuat nilai kekuatan F kritikalnya juga lebih kecil ya. Itu mengenai tekuk lokal yang sudah kita bahas. Pastikan sebelum mengklaim kekuatan batang tekan, pastikan bahwa profilnya itu tidak mengalami tekuk lokal. Kalau mengalami tekuk lokal, lihat di peraturan SNI bagaimana menghitung nilai Q-nya. Demikian pembahasan mengenai tekuk lokal, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga ini bisa membuat kalian paham mengenai batang tekan pada struktur baja. Terima kasih ya.